Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Putri Rahmawati dari kelas PAIC. Saya di sini akan menjelaskan mengenai masa lanjut usia. Apa masa lanjut usia itu? Masa lanjut usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Pada masa ini ditandai dengan adanya perubahan pada fisik maupun psikologisnya yang semakin menurun. Pada masa ini, rentan seseorang terserang penyakit yang menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada struktur, fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Menurut Hurlock, tahap terakhir perkembangan ini dibedakan menjadi usia lanjut dini yang sekitar dimulai 67 tahun sampai 70 tahun. Sedangkan usia lanjut itu dimulai sekitar usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri masa lanjut usia. Orang yang telah memasuki usia lanjut itu memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, usia lanjut merupakan periode penutup atau periode kemunduran. Mengapa disebut demikian? Karena pada masa ini akan mengalami perubahan pada fisik maupun psikologisnya. Kedua, orang lansia memiliki status kelompok minoritas. Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai anggapan bahwa adanya perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lansia itu sendiri. Ketiga, menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran pada lansia harus didasarkan pada dirinya sendiri, bukan berasal dari tekanan orang lain maupun dari lingkungan. Keempat, penyesuaian pada masa lansia. Perlakuan pada masa lansia yang buruk akan mengembangkan konsep diri yang buruk pada lansia itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tugas pada masa lansia. Pada masa lansia itu bukan berarti bebas dari tugas perkembangan. Tugas perkembangan ini berdasarkan dengan tahapan usianya. Tugas perkembangan tersebut antara lain: 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Kedua, menyesuaikan diri dengan kemunduran dan berkurangnya pendapatan. Ketiga, menyesuaikan diri atas kematian salah satu pasangan. Keempat, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Kelima, mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial di lingkungan sekitar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kondisi fisik pada masa lansia. Perubahan fisik. Pertama, daya ingat. Pada masa lansia itu akan mengalami penurunan dalam penanaman informasi yang telah terjadi pada masa lalu yang tersimpan di pusat memori. Kedua, indera penglihatan. Orang yang telah berusia itu biasanya sudah tidak bisa melihat objek atau benda yang terletak di kejauhan dengan jelas. Indera pendengaran. Orang yang berusia itu akan mengalami penurunan dalam mendengarkan bunyi ataupun suara. Indera penciuman. Akan mengalami penciuman itu menjadi kurang tajam. Hal ini disebabkan karena berhentinya pertumbuhan sel dalam hidung, dan pada masa lansia itu semakin tumbuhnya lebatnya bulu hidung itu sendiri sehingga penciuman itu menjadi kurang tajam. Indera perasa menjadi kurang indera perasa itu disebabkan karena berhentinya pertumbuhan tunas pada lidah. Indera peraba. Kemudian indera peraba. Indera peraba itu menjadi kurang peka karena kulit pada masa lansia itu menjadi tebal dan kering. Kemudian mengenai sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu jantung menjadi kurang kuat dalam memompa, laju
denyut jantung maksimum meningkat, kapasitas paru-paru menurun. Kemudian yang terakhir itu mengenai kondisi lanjut usia itu mengenai seksualitas. Perubahan fungsi dan potensi seksual pada masa lansia yang berhubungan dengan gangguan fisik, antara lain gangguan jantung, gangguan metabolisme, maupun disebabkan karena faktor psikologisnya. Yang terakhir pada pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai bahaya selama masa lanjut usia. Secara alamiah, masa lanjut usia itu akan mengalami penuaan yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk tubuh, fungsi tubuh, sehingga akan mengalami berbagai masalah yang harus diperhatikan. Pertama, mengenai kekurangannya nutrisi. Mengapa terjadinya kekurangan nutrisi pada lansia? Hal ini disebabkan karena gigi sudah tidak bekerja secara optimal, sehingga pengunyah makanan itu menjadi kurang sempurna. Masalah ini bisa diatasi dengan mengonsumsi suplementasi nutrisi seperti susu kalsium. Permasalahan yang kedua itu penyakit penyerta. Orang yang telah lanjut usia itu biasanya mengalami penyakit bawaan seperti contohnya penyakit metabolik. Selain itu, orang lansia itu rentan terkena osteoporosis, sehingga baginya harus mengonsumsi susu kalsium agar tulang menjadi lebih kuat. Yang terakhir, permasalahan yang terakhir itu anggapan bahwa orang lansia itu tidak mandiri. Mengapa disebut demikian? Karena pada masa lansia itu diperlakukan itu seperti anak kecil. Pada masa lansia kan sudah tidak bisa makan sendiri biasanya. Apa-apa harus dibantu dengan bantuan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.